Pabrik PT Muroko di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember kembali bergolak. Buruh pabrik pengekspor triplek itu menggelar unjuk rasa Kamis 9 Maret 2023 mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut hak mereka terutama penyelesaian 13 permasalahan. Massa buruh bergerak menggeruduk di Senaker Jember, namun pihak yang diharapkan yaitu Kepala Disnaker Bambang Rudianto tidak menemui massa. Setelah itu, massa buruh menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha walau hanya sebentar. Kemudian massa langsung menuju pabrik PT Muroko di Kecamatan Arjasa. Mereka juga memblokade jalan masuk menuju pabrik tersebut. Pembina Gerakan Buruh Muroko Bersatu atau GBMB Dwi Agus Budianto menjelaskan, mereka menuntut penyelesaian 13 permasalahan. Jika tuntutan tidak terpenuhi, menurut Dwi pihaknya akan menutup pabrik triplek itu. Berikut ini 13 masalah perburuhan di PT Muroko yang dipersoalkan. Selain itu, lanjutnya pihaknya akan mendirikan tenda pengaduan di depan PT Muroko. Itu untuk menampung pengaduan dari buruh dan masyarakat sekitar yang katanya tidak mendapatkan CSR dari PT Muroko. Tuntutannya seperti yang kita sampaikan press release ya. Itu ada kalau nggak salah 13 pelanggaran dan kejahatan tenaga kerjaan yang dilakukan oleh PT Muroko. Jadi tuntutan kami berikan semua hak buruh ya, dari 13 yang sudah dilanggar, termasuk ada kejahatannya di situ. Tuntutan itu, kalau tidak itu diberikan, maka kami akan mengajak seluruh masyarakat sekitar sini, termasuk buruh-buruh yang lain, untuk tutup Muroko karena ini sudah tidak berperi kemanusiaan dan keadilan. Dengan adanya demo ini berarti sudah menutup pintu mediasi. Untuk mediasi, sebetulnya kita ini aksi sekarang ini sebenarnya jalan terbaik untuk komunikasi, tetapi harus ada pihak pemerintah. Dalam hal ini kami tidak mau bermediasi hanya dengan PT Muroko, tetapi pemerintah harus hadir. Bahwasanya banyak sekali pelanggaran kejahatan ketenagakerjaan yang ada di Jember, khususnya sekarang ini adalah Muroko. Biar mereka tidak hanya duduk-duduk manis di sana, mereka harus hadir di sini. Kalau aksi ini tidak dipenuhi oleh Muroko, tadi kan sudah saya sampaikan, maka kami akan menggalang massa yang lebih besar lagi, tentunya dengan masyarakat-masyarakat yang sudah banyak mengadu kepada kami. Kita buat tenda di sini sampai batas waktu yang tidak tertentukan, sekaligus mendirikan posko pengaduan korban Muroko, bukan hanya buruhnya, tetapi masyarakat sekitar yang mereka juga banyak mengadu tidak pernah mendapatkan CSR dari perusahaan. Hanya limbah, hanya polusi yang mereka dapatkan. Getaran mesin, silakan jenengan yang tanya di sekitar sini. Dapat apa mereka? Tidak dapat apa-apa. Nah, untuk itu maka kami akan bergerak dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang peduli, akan mendirikan ini posko pengaduan sampai itu dipenuhi. Kalau tidak, maka kami menuntut PT Muroko hengkang dari Jember. Sementara itu, beberapa orang mengaku telah dikeluarkan sepihak oleh PT Muroko, terutama setelah bergabung dengan serikat. Salah satunya adalah Jauhari. Yang memecatnya ialah pihak outsourcing PT JMS. Selain Jauhari, terdapat juga 3 buruh lainnya yang turut dipecat. Sebelumnya, Jauhari juga tidak menerima upah bulanan sejak November 2022 lalu. Usai mengeluhkan hal itu kepada Disnaker, beberapa waktu lalu ia mendapatkan upah hingga Januari 2023. Kan kemarinnya masih kerja, dikarenakan saya ikut serikat, saya dikeluarkan. Itu ada omongan langsung dari atasan atau seperti apa? Langsung dari OS-nya, dari pihak Muroko dilempar ke OS gitu bilangnya. OS? Langsung JMS. Berarti langsung hari itu juga langsung Keluar, langsung dikeluarkan, langsung udah diterima kerja. Selain sampean apa ada korban lain? Ada, ini teman saya. Berapa orang mas kira-kira? Tiga orang yang bersamaan. Sebelumnya sampean sudah dapat pesangon, dapat upah itu berapa bulan mas? Bulan 11, 12, 1, dan yang terakhir bulan 2 sekarang ini. Itu apakah sudah dikembalikan pesangonnya mas? Kalau pesangon enggak ada.
Kalau gajinya upah Kalau upah yang bulan 11, 12 sama 1 udah, bulan 2 sudah belum. dikembalikan, bulan 2 Iya, belum ya. belum. itu full 100% Mas. Udah. Dibayar itu setelah bagaimana? Setelah kami Yang ikut, di iya, Disnaker itu ya? Oh, setelah itu. iya, Itu berapa besarannya, Mas? Per bulan? per bulan hampir ada 3 juta. Ada 3 juta. Iya. Tapi setelah itu langsung di Berhentikan. PHK sepihak ya? Iya. Sedangkan pembina Gerakan Buruh Muroko Bersatu atau GBMB Dwi Agus Budianto menjelaskan, selain PT JMS, terdapat pula pihak outsourcing lainnya yaitu PT TOP. Selain upah, pihaknya juga menuntut denda atas keterlambatan pemberian upah kerja. Menurutnya, pemecatan terhadap beberapa buruh ketika tergabung ke serikat merupakan bentuk intimidasi dari perusahaan. Jadi yang kita adukan itu sebenarnya kan banyak, bukan hanya poin tidak dibayar 3 bulan itu, ya, tetapi bulan November 2022, Oktober, mulai bulan 10. mulai bulan 10, Ya, oh ternyata mulai bulan 10, kami tahunya malah mulai bulan 11 ya 3 bulan, kalau mulai bulan 10 berarti 3-4 bulan sampai 5 bulan kalau Februari, Oktober 2022, November 2022, terus Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023. Nah, itu hanya salah satu. Kami tuntut juga dengan dendanya mestinya. Keterlambatan dendanya, keterlambatan upahnya kepada buruh itu kan ada dendanya, kami tuntut. Tetapi karena ada etikat baik dari pihak sana, outsourcing untuk memberikan tunggakannya itu, tunggakannya yang 3 bulan. Teman-teman yang kemarin ikut aksi akhirnya mendapatkan lah, ada yang mendapatkan sekitar 80 orang haknya hanya upah. Tapi bukan itu. Bagaimana dengan THR-nya yang sudah kami sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja? Bagaimana dengan perhitungan dipaksa kerjanya 5 jam itu? Kan aturannya 7 jam kalau 6 hari kerja. Ini mereka dipaksa 12 jam. Kami menuntut juga kekurangan 8 setelah 7 jam, 8 sampai 12 jamnya. Mereka diupah lebih rendah dari upah biasanya. Terus kecelakaan kerja, izin sakit. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.